Karena kutu ini penghulu itu banyak yang kawin 2 kali gitu. Oh. Benar nggak tuh ya? Jadi begini dia. Berapa yang ngomongnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridwan Saskedang di Aceh Tenggara Channel. Channel yang selalu menyajikan tentang sosial budaya dan wisata di Kabupaten Tenggara. Sobat Aceh Tenggara Channel yang dirahmati Allah, kali ini saya akan berbincang dengan sahabat saya. Sahabat saya namanya Selamat Syukur Karo-Karo. Tentunya kalau kita aktif di media sosial pasti mengenal saudara ini, teman saya ini. Ya tak asing lagi, selalu memberikan tontonan di Facebook, menjadi sorotan orang-orang khususnya birokrat lah ya, yang bisa tentang keadaan keuangannya. Tapi kali ini wabil khusus untuk menyoroti tentang atau membincangkan tentang masalah dana desa yang berkaitan dengan penghulu. Jadi betul, judulnya sekali. Malam inilah dana desa dan penghulu. Betul. Memang konten ini luar biasa, sangat menariknya ini saat ini, Bang Ridwan. Ya, terima kasih. Syukur. Ya, saya mau tanya nih pertama dulu lah. Baik. Yang ringan-ringan dulu ya. Iya, yang ringan-ringan aja. Kan biasanya gurih. Gimana sih goreng? Karena kalau membahas tentang dana desa itu sebaiknya memang yang ringan-ringan. Ringan aja, ringan. Ini pengalaman yang paling berkesan atau yang paling syukur senangi dalam kerjaan ini apa ya? Itu. Baik, ya jadi sebetulnya terkait dengan dana desa ini di zaman Presiden SBY, ya. Sebetulnya dana desa ini sudah diwacanakan dulu. Ya. Tapi kemudian dilaksanakan ketika presidennya Jokowi. Ya. Jadi tahun 2015 itu sudah Jokowi ya. Sudah Jokowi. Ya. Jadi Jokowi itu kan menginginkan pembangunan Indonesia itu dari pinggiran. Ya. Jadi dia suka yang di pinggir-pinggir gitu dia. Berat makan bubur panas ya. Betul. Pinggir baru tengah. Pinggir-pinggir. Karena selama ini pembangunan Indonesia itu sudah dilakukan dari tengah-tengah. Ternyata ketika bangun di bagian tengah ini, di pinggir-pinggir tidak terbangunkan. Tak terperhatikan. Tidak terperhatikan. Itulah namanya marginal ya. Marginal kan. Oleh karena itu kemudian wacana membangun Indonesia dari pinggiran itu digelontorkan oleh Pak Jokowi. Tapi kayaknya ini syukur, ya saya mengucapkan syukur aja ya. Baik, karena saya lebih tua dari dia. Memang Bang Ridwan biasa nih. Jadi gini syukur, ini kan masalah syukur kan sudah pengalaman nih di desa-desa nih ya, mengaudit lah. Sebelum mengaudit dulu menganggarkan dulu, kemudian mengaudit ya. Ya. Ada nggak apanya signifikannya perkembangan desa itu dengan adanya dana desa ini, pembangunannya gitu. Jadi sebetulnya dana desa itu berdampak positif terhadap infrastruktur sebetulnya. Jadi pembangunan di desa-desa, kalau di Aceh Tenggara namanya kute nih Bang Rid. Ya, Aceh Tenggara khusus kute. Cuman karena kita terbiasa dengan desa, sering kita sebut dengan desa gitu. Padahal kan kanun di Aceh Tenggara itu menyatakan itu kute. Dan kepala desa itu sebutannya sebetulnya penghulu. Ya. Memang itu kenyataannya sekarang ya. Itu kenyataannya. Cuman sering kita mengatakan itu ya kades gitu. Kades. Kemudian kalau sekretaris desa itu sebutnya sekdes. Nah, di kita sebetulnya itu adalah sekur, sekretaris kute. Sekarang kompak nggak nih biasanya nih antara penghulu dengan sekretaris kute dalam mengelola dana desa ini ya, dari 2015 sampai 2021 banyak kasus terjadi itu karena memang penyelewengan. Ada pekerjaan yang ditutupi sama sekretaris. Kok main tutup emang selimut ya? Karena memang mungkin Bang Rid permasalahan memang dana
Kute ini, dana desa ya, dana desa ini adalah transaksi itu terjadi karena antara penghulu dengan bendahara. Oh, ini yang jadi kompaknya itu di kampung itu oleh penghulu bendahara Kute ya? Pas. Bukan sekretarisnya? Bukan sekretaris. Pantas. Sementara sebetulnya secara tupoksi, tugas pokok dan fungsi, seharusnya sekretaris itu harus mengetahui proses itu semua. Tapi kenyataannya mungkin ya karena mungkin mana gitu ya. Mana gitu. Ini yang kadang jadi masalah di mananya. Ini ada nih anekdot entah betul nih enggak ya, anekdot. Katanya kalau selama ada Dana Kute ini penghulu itu banyak yang kawin 2 kali gitu. Benar nggak tuh ya? Jadi begini dia. Berapa yang ngomongnya? Jadi mungkin itu semua kan melatar belakangi bahwa penghulu itu harus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Seharusnya. Ya, idealnya. Dan mereka memang melaksanakan itu. Karena kan kalau Jainuddin MZ itu mengatakan kan itu masih banyak janda-janda yang perlu memang harus diayomi gitu dia. Jadi ya juga ya. Penghulu yang menerapkan sunnah itu. Ya sunnah. Tapi sayangnya konteksnya yang terjadi saat ini Bang Lin. Janda itu bukan yang di kampung yang diayomi tapi di luar kampung. Ini yang jadi masalah ini. Maksudnya gimana itu? Yang ngayominya siapa itu? Inilah mungkin susah untuk menyuburkannya. Susah untuk menguraikan ini. Itu rahasia. Off the record. Nanti ada merasa ya jangan-jangan ada yang nonton ini ada penghulu yang nonton itu tersinggung pulang. Tapi saya merasa nih Bang Ridwan terkait dengan hal tersebut, selama penghulu itu bertanggung jawab dalam artian memang tidak menyembunyikan itu, dalam artian dia berbuka gitu resmi, ya saya rasa itu tidak masalah ya. Karena kita pun sebetulnya jadi masalah itu gimana? Yang jadi masalah itu adalah menyembunyikan itu, sehingga kan kalau dalam laporan harta kekayaan kan yang penting itu kan dilaporkan. Ketika nggak dilaporkan itu dia bermasalah. Jadi maksudnya ini gimana nih bahasanya kiasan nggak ini? Atau jangan-jangan si Cukur kalau datang ke desa nanya gitu. Gimana tuh? Ada yang disembunyikan ya penghulu betul. Enggak. Terus terang ya. Karena supaya itu jangan terlalu jauh pemeriksaannya gitu Bang Ridwan. Karena itu sifatnya privasi ya. Privasi ya. Lantas ini kadang-kadang ini gejala fenomena sosial. Ya, yang namanya tadi ada yang mengatakan bahwa penghulu itu berita juga ada kita dengar dia ada. Betul. Itu pernah disentil oleh sama Bu Menteri Keuangan itu ya. Selama ada dana desa ini banyak kepala desa yang menikah lagi. Berarti ada kenyataannya memang ada. Dan realisasinya realitanya memang ada. Selama ada dana desa itu peningkatan penghulu untuk berpoligami itu banyak malah meningkat masih signifikan termasuk dia. Itu Bang Ridwan terkait dengan permasalahan itu saya waktu 2015 ketika menjadi tutor tentang pengelolaan dana desa karena waktu itu sebelum dana desa itu terrealisasi di tahun 2015 itu kita yang sudah di training di Jakarta itu memang harus mensosialisasikan penggunaan dana desa itu dulu. Saya sudah ingatkan kepada seluruh penghulu yang ada di Aceh Tenggara waktu itu supaya hati-hati. Karena memang sebelumnya penghulu itu belum terbiasa dengan menerima uang sebesar itu. Mengelola anggaran sebesar itu. Mengelola anggaran sebesar itu dan menerima uang serta melihat uang sebesar itu. Berarti ini namanya nih penghulu ini menerima uang sebesar yang hampir 1 miliar katanya yang didapat dalam satu kutu. Kalau janji Jokowi berarti ini tergejutisasi namanya. Tergejutisasi namanya. Tergejutisasi dia. Sehingga permasalahan ini saya ingatkan tahun 2015 dulu. Jangan nanti ketika uang dana desa ini terrealisasi ke desa pada akhirnya nanti dipergunakan untuk menambah istri lagi. Itu pernah ya? Pernah kita ucapkan. Tapi secara implisit ya, nggak resmi ya. Jadi kalau saya melihat nih Bang Rin kan di Aceh Tenggara ini sebaiknya memang kata-kata itu seharusnya terbalik. Seharusnya? Kalau kita katakan
jangan nanti gara-gara uang ini nambah istri. Itu dilaksanakan. Oh. Seharusnya dulu bahasanya itu kalau nanti dapat dari desa kawin terus. Banyak-banyak. Itu dia kawin gitu. Karena cara pikir itu mungkin terbalik gitu dia Bang. Karena sekarang ini orang banyaknya otaknya otak terbalik. Itu dia Bang Ridwan. Karena kan sering kita katakan jangan itu secara bahasa di lingkungan kita sekarang itu seolah-olah laksanakan. Ini ya. Kayaknya ini nasihat ini apa ini? Berarti nasihatnya biasanya orang bandel itu begitu. Betul lah. Kalau kita nasihati jangan begini, kamu harusnya baik begini, malah dibalikkan. Jadi sebaiknya sekarang untuk menasihati orang yang seperti itu, pakai ilmu terbalik. Kawin aja nanti kalau dapat uang gitu. Mungkin ada pengaruh juga. Mungkin lahirnya terlalu banyak yang sungsang. Aduh, minum. Terima kasih Bang Ridwan. Memang membicarakan tentang dana desa ini memang harus dibawa dan digoreng dia secara gurih dia. Gurih ya, yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan aja. Tapi memang nikmat. Ini sebagai penutup nih, mungkin kita udah lama berbincang ini ya. Mungkin ada nanti teman-teman. Oh ya, teman-teman yang mungkin menyaksikan video ini kalau memang menonton terus, alangkah baiknya di subscribe dulu. Ya, baik, Bang Ridwan. Jadi memang untuk channel ini kita memang karena memang berkelanjutan, sebaiknya memang di subscribe, like, share, and comment. Itu pesan dari sahabat saya Syukur. Iya. Karena apa? Karena channel ini adalah satu-satunya channel yang ada di Jatinegara yang edukasi tentang sosial budaya dan wisata di Kabupaten. Yang lain ya mungkin tampilan hibur-hiburan aja. Kalau ini edukasi namanya nih. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang positif yang perlu memang kita kembangkan. Terutama memang kita membahas tentang kekinian daerah kita ya, kekinian. Nah, ini memang bukan bikini ya. Bukan bikini. Syukur saya ini sebagai penutup ini ya. Iya. Pertanyaannya yang terakhir mungkin ya. Apa harapan Syukur untuk dengan adanya dana desa ini yang begitu berlimpah, apa harapannya untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, ya. Apa harapan Syukur untuk itu? Jadi sebetulnya Bang Ridwan, ini saya jadi serius jadinya nih menanggapi seperti ini kan gini. Memang harus kadang-kadang serius. Iya, demikian. Jadi memang dana desa ini kalau kita pikir-pikir, karena sekarang ini kan dengan dana desa misalnya itu 800 atau 700 juta di desa itu, saya rasa jika memang kita berpikiran yang maju ke depan, itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Bagaimana? Tepat sasaran. Tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu. Kan gitu dia. Jadi tepat sasaran pun nggak tepat waktu, nggak cocok juga. Contoh, situasi saat ini banyak narkoba yang itu berdampak ke berbagai sisi kehidupan, pencurian, kekerasan, macam lah yang sampai pembunuhan ya, Nah, terkait dengan dana desa itu kalau kita pergunakan dengan tepat waktu, tepat tempat, kan tepat sasaran, maka mungkin narkoba ini bisa teratasi dengan kegiatan-kegiatan yang positif untuk para pemudanya khususnya. Untuk para pemuda, karena sasaran narkoba ini biasanya ya anak muda dan papa muda. Ini dia. Nauzubillah lah, jangan sampai kita. Kalau kita kan sudah papa. Oke, Syukur. Baik. Perbincangan kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan kita yang lain. Baik. Kali ini tentang dana desa dan hulu. Lain kali kita mungkin nanti cerita masalah kepemimpinan apa segala macam. Terima kasih atas kehadirannya di Aceh Tenggara Channel. Syukur karo-karo. Ya, mungkin Anda sudah kenal semua di medsos, terkenal ya. Nah, dan kami harapkan juga sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Mungkin ada kesalahan dari perbincangan kami, mohon dimaafkan. Lepas nambah taring nulihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.